Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Ibu Ningsih, Ketua Majelis Taklim Miftahul Jannah, dan Ibu Ratna sebagai Ketua RW 05 bersama rekan-rekannya dan semua ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Miftahul Jannah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberi kesempatan sehat sehingga kita masih bisa berkumpul di masjid ini. Salawat beserta salam tidak lupa kita haturkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman modern pada saat ini. Jika tanpa nikmatnya kita tidak akan dapat berkumpul dan dapat mendengarkan ceramah pada hari ini. Di sini saya akan menyampaikan sedikit ceramah mengenai bersyukur. Nikmat Allah yang diberikan kepada kita sangatlah berlimpah ruah. Bahkan kadang-kadang tanpa kita pinta pun Allah dengan rahman rahimnya menanugerahkan semua nikmat itu kepada kita tanpa syarat. Untuk semua itu tidak ada kata yang patut diucapkan selain memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Allah yang kita dapatkan sangatlah banyak, mulai dari nikmat sehat, nikmat bisa makan dan minum, nikmat panca indera, nikmat akal, nikmat iman, dan masih banyak lagi. Pasti kita tidak akan pernah bisa menghitungnya. Tak heran hal ini memang sudah dinaskan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'addu ni'matillahi la tazmu innallaha ghafurur rahim. Artinya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh Allah Maha Benar, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Al-Quran Surat An-Nahl ayat 18. Menjadi hamba bersyukur bagi Rasulullah SAW tidak semata-mata mengatakan Alhamdulillah, namun beliau mengimplementasikan makna syukur itu dalam bentuk menjadi hamba yang ahli ibadah. Oleh karena itu, ibadahnya Rasulullah SAW tidak dikalahkan oleh siapapun. Kenapa kita harus bersyukur? Allah menjawabnya di dalam Al-Quran Surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ista'azzana rabbukum la in zakartum la azidanakum wa la in fakartum inna azabi lasyadid. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkar nikmatku, maka pasti azabku sangatlah berat. Secara bahasa, syukur adalah pujian kepada yang telah berbuat baik atas apa yang dilakukan kepadanya. Syukur adalah kebalikan dari kufur. Sementara syukur menurut istilah adalah menggunakan seluruh nikmat Allah Subhanahu wa taala oleh seorang hamba baik dalam bentuk pendengaran, penglihatan, hati maupun yang lainnya sesuai dengan tujuan penciptaannya. Syukur terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, syukur melalui ucapan. Dengan cara memujinya dan menyebutkan berbagai nikmatnya kepada manusia, yakni engkau menyifati pemberi nikmat dengan sifat kadar menawankan kemuliaan dan sifat-sifat lainnya yang menunjukkan penerimaanmu pada nikmat dan pengakuanmu terhadap pemberi nikmat. Yang kedua, syukur dengan lidah. Dapat dilakukan dengan cara memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kesempatan. Aisyah menyebutkan bahwa Rasulullah SAW selalu berzikir kepada Allah pada setiap kesempatan dalam hidupnya. Diriwayatkan dari Zaid bin Aslam bahwa Nabi Musa berkata, Tuhanku, Engkau telah memberikan nikmat yang banyak kepadaku, maka berikanlah aku petunjuk agar dapat banyak bersyukur kepadamu. Yang ketiga, bersyukur melalui hati. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala,
Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma bikum min ni'mati fa innallahi tsumma idza masukum dura fa alaihi tarji'un. Artinya, dan segala nikmat yang ada padamu datangnya dari Allah. Kemudian apabila kamu ditimpa kesengsaraan, maka kepadanya lah kamu meminta pertolongan. Al-Quran Surat An-Nahl ayat 53. Imam Sya'rani berkata dalam kitab berjudul Latif Al-Minan, syukur hati hanya dapat dicapai melalui keyakinan seseorang yang kokoh bahwa segala yang berada di dalam genggamannya, baik nikmat, manfaat, kenyamanan, gerakan, dan diam, adalah karunia dari Tuhannya, bukan dari yang lain. Sementara itu, agar syukur hamba melalui lidahnya sesuai dengan hatinya dan mengembangkan bahwa tidak ada yang memberi nikmat kepada hamba tersebut selain Tuhannya yang Maha Agung. Keempat, syukur melalui anggota badan. Caranya dengan melaksanakan segala hal yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Ibnu Qudamah berkata, syukur anggota badan adalah mempergunakan segala nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan ketaatan kepadanya dan berupanya untuk pemohon pertolongan agar dihindarkan dari kemaksiatannya. Di antara dengan kedua mata adalah engkau menutupi segala aib seorang muslim yang terlihat. Syukur dengan telinga adalah engkau menutupi telinga dari setiap aib muslim yang engkau dengar. Semua itu termasuk kategori bersyukur pada anggota badan. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan mengenai hakikat syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Doa kita semoga kita bukan termasuk orang-orang yang kufur terhadap nikmat-nikmat Allah, bukan orang-orang yang melupakan dan melalaikan nikmat Allah Subhanahu wa taala, bukan orang-orang yang hanya bisa berkeluh kesah, bukan orang-orang yang iri dengki terhadap nikmat yang diterima orang lain. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.